Education Management in Shaping School Culture. Karena Aceh itu kan sekali kan budayanya ya, disebutnya juga senang di Mekah ya Aceh. Ada yang pernah ke Aceh? Sama sih soalnya. Nah, tentang apa nih judulnya? Siapa yang akan menjelaskan dulu sebelum silakan bisa perkenalan. Perkenalkan, saya Adina Mariani dari MTI 1C. Guru kamu ngajar sekarang apa gimana? Di rumah aja atau ada kegiatan lain selain kuliah? Di asrama. Oh, ada di asrama. Oh, kamu tinggal di asrama. Oh, oke, bagus. Tentang apa nih jurnalnya jadi? Tentang manajemen
dan sebagainya. Itu juga bisa membentuk dalam kedisiplinan juga. Membentuk disiplinnya. Tapi kan sekarang nggak boleh bu, galak-galak bisa dilaporkan. Nggak galak itu sih, lebih ke disiplin juga, Oh, lebih dia ke mendisiplinkan. Tegas. Tegas, bukan galak. Iya. Ibunya. Terus ada lagi? udah mesti sih. Nah, kalau kamu gimana tuh tentang karakteristik tadi itu apa karakteristik dalam membentuk budaya sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk Miss. Perkenalkan, saya Bayu Joni Dasria. Silakan masuk. Masuk. Sekelas sama adik-adik di MPI 1C yang didapat dari jurnal ini lebih kurangnya sama dengan apa yang didapatkan oleh adik-adik. Bahwasannya objek penelitian dari jurnal ini adalah SMKN 1 Banda Aceh. Nah, dalam rangka menciptakan budaya yang baik di sekolah, ada 3 tahapan menurut jurnal ini, yaitu pertama dalam proses pembelajaran dalam kelas, pun juga di kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan di lingkungan sekolahnya. Nah, kalau proses pembelajaran dalam kelas misalnya kan ada yang namanya kurikulum merdeka, pun juga kalau kita menilik ke belakang ada kurikulum 2013. Nah, setiap kurikulum itu punya penerapan dan juga hal-hal yang mengenai pendidikan karakter. Nah, semisal kalau di kelas berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran. Dan pembiasaan juga itu termasuk. Pembiasaan juga itu di dalam kelas juga. Pun kayak tadi mendengarkan guru berbicara, menerangkan materi, pun juga berdiskusi dengan cara-cara yang baik gitu kan. Terus juga mengerjakan tugas dari sekolah, PR dan sebagainya macamnya. Kalau untuk kegiatan di luar sekolahnya gimana biasanya? Nah, kegiatan di luar sekolah kan ada yang namanya ekstrakurikuler. Kayak misalnya pramuka kan, di pramuka kita diajarkan juga untuk cinta tanah air gitu kan, lingkungan dan sebagainya macamnya. Kita diajarkan dasar dharma gitu. Nah, setiap ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, misalnya kayak pramuka, olahraga dan sebagainya macamnya, ya disisipkan juga nilai-nilai karakter di sana gitu. Kayak sepak bola misalnya kan ada nilai sportivitas dalamnya gitu. Yang mana pelanggaran ya berarti ngaku, misalnya kena tangan ya dia ngaku gitu. Bukan harus di dulu, ya nggak boleh melicik. Nah, kalau juga itu untuk di organisasi juga tetap kita harus diterapkan. Diterapkan. Ya. Kalau untuk di sekolah ini dijelaskan juga kegiatan ekstrakurikuler yang menerapkan karakteristik budaya sekolahnya apa aja? Nah, kayak yang sudah dijelaskan tadi Miss, kan Selain setiap pramuka. sekolah ada pramuka, ada ekstrakurikuler olahraga kayak sepak bola, basket, voli dan sebagainya macamnya. Pokoknya mau di dalam di luar, pokoknya kita harus tetap begitu aja karakteristiknya. Nah, cuman kan masalahnya kalau sekolah susah ya mengontrol kegiatan di luar pembelajaran kadang ya. Gimana tuh biasanya? Nah, di jurnal ini dijelaskan juga bahwasannya harus ada sinergitas antara orang tua dan juga pihak sekolah gitu. Karena lagi-lagi orang tua itu yang lebih banyak berkecimpung dan juga bertemu dengan anak-anaknya. Kalau sekolah itu kan ibaratnya cuma simbolis gitu. Ya. Ya benar Miss. Ya sih benar, jadi kerjasama dengan pihak orang tua, masyarakat itu penting. Nah, pun di jurnal ini dijelaskan bahwasannya ada tahapan-tahapan dalam mereka merancang kebijakan dari penerapan karakter ini di sekolahnya gitu. Kayak misalnya melibatkan semua pihak, baik itu guru, muridnya, terus orang tua muridnya, kemudian lingkungan sekolah. Kan lagi-lagi di sekolah itu banyak orang yang terlibat gitu Miss. Kayak penjaga sekolahnya misalnya, ibu kantin, pun masyarakat sekitar gitu Miss. Seperti itu. Makanya emang harus bekerja sama tuh tadi. Sekolah ini tuh kan dia bekerja sama dengan pihak masyarakat sekitar, terutama apalagi orang tua ya. Karena membentuk karakter yang bagus itu juga harus dicontohkan juga di sekolahnya ya, sama kita kalau pengajar lah. Kayak kita tuh role modelnya gitu. Anak itu istilahnya menganggap guru itu kan di buku dan di film ya. Jadi memang modelnya juga kita
dengan latar belakang mereka yang berbeda, maka ibaratnya kayak gini Miss, pelangi itu indah karena banyak warna, bukan hanya satu warna gitu Miss. Kalau lah kita misalnya membedakan hanya dari satu warna, ya berarti nggak bakal indah si pelangi itu gitu Miss. Jadi harus disamakan dulu nih. Terus juga yang punya kelebihan kita stimulus sedemikian rupa biar jadi lebih tambah semangat belajarnya. Pun yang kurang misalnya dalam pembelajarannya ya kita stimulus juga biar dia bisa mengejar teman-temannya yang sudah lebih gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya apa dengan apa menghadapi anak-anak yang berbeda-beda gitu ya. Makanya sekelas teh beda-beda, saya wajar kalian dua opat karakter mah beda-beda kan. Aya nu ngomong wae, anu cicing wae. Nah tentunya kita selaku pendidik gitu ya Mas ya, kita harus mengerti karakter masing-masingnya. Kalau misalnya kita diseragamkan boleh gitu, tapi kita juga harus ada pendekatan tersendiri Mas. Jadi kayak misalkan setiap anak itu pasti memiliki spesialnya masing-masing gitu Mas. Jadi kayak misalkan ketika Kelebihannya tuh di Kelebihan. bidang apa, kerjanya di mata kuliah yang mana gitu ya. jadi ketika misalkan ada anak-anak yang mungkin lebih spesial, Mungkin lebih dia mas spesial, di matematikanya pintar, kurangnya di sini. Ada yang di matematika kurang tapi pada pintarnya di sini. jadi kita jangan kurang-kurang untuk ngasih stimulus lah ibaratnya gitu. Jangan kurang-kurang untuk ngasih arahan gitu Mas. Jadi apa ya, kita selaku pendidik itu yang memang bukan cuma bagaimana cara kita menyampaikan gitu. Nanti yang saya pahami adalah bagaimana ketika kita menyampaikan dengan hati itu pasti bakal sampai ke hati juga gitu Mas. Jadi intinya apa ya, anak-anak itu bukan cuma dengan kita mengajarkan udah gitu, tapi kita juga perlu merangkul mereka, perlu apa ya, ngasih arahan ke mereka juga gitu, agar mereka juga apa ya, merasanya itu mereka dididik ataupun diajar sama kita tuh yang merasa sebagai adik kita sendiri gitu. Jadi artinya karakter mereka juga terbentuk ataupun ada ikatan batin dengan kita Ya, juga. makanya kan kita selalu mendengar karakter building. Karena memang yang penting itu akhlaknya, karakternya. Nggak perlu pintar tapi dia pintarnya keblinger. Yang perlu itu kan yang penting itu akhlaknya dulu, karakter yang bagus, baru pintar dia akan mengikuti. Jadi saya pernah melihat tuh di medsos, bukan pintar sebetulnya tujuannya itu kan, terkadang kita suka salah gitu. Tapi akhlak dulu, membentuk karakternya dulu, membentuk pribadinya dulu. Makanya sebagai pendidik itu tidak selalu harus kognitif ya kan, kita sentuh afektifnya, perasaannya, ya membantu gimana supaya murid kita mempunyai akhlak yang baik lah gitu kan, karakter yang bagus. Tadi sopan santun, saling menghormati, salah yang kecil aja, lihat sampah dibuang sampahnya, di saat guru nerangin dia mendengerin. Saya kemarin juga di mahasiswa ngajar loh, ternyata pas masuk ke kelas itu tuh sampah berserakan di tengah kelas. Jadi saya bilang, ya sebelum kita mulai mendingan buang sampah dulu. Terkadang itu tuh apa ya, pahala nggak kerasa gitu. Kan kita tuh educated people, kita mau pilih golongan yang mana, golongan yang buang sampah atau golongan yang buangin sampah gitu. Itu kan dari hal-hal kecil aja, menghargai lingkungan tadi seperti yang Bali bilang. Ya seperti itu loh. Nah ya makanya kenapa yang seperti kebanyakan orang katakan gitu ya, ada itu lebih tinggi daripada ilmu ya, karena memang banyak orang berilmu tapi nggak banyak Iya, jadinya pintar keblinger, akhirnya pintar keblinger kan ya mengalahkan segala cara jadinya. Benar, Miss. Tapi kalau kita
minta-minta mental ya, kalau kayak jadinya korupsi, jadinya apa, kalau mentalnya kita untuk memberikan tapi dikasih manfaat kan nggak akan, ya bagus sekali sih. Makanya saya doakan semoga pada sukses ya. Amin. Tapi benar juga tuh di negara kita benar tidak kurang orang pintar, kekurangan itu tadi orang jujur. Intinya makan kita kan kangen ya sama yang jujur kan. Termasuk kayak misalkan kalau saya jadi dosen, itu saya menyadari banget kekurangannya banyak. Apalagi kayak ngajar di yang prodi yang bukan di bidang saya gitu. Aduh, itu harus belajar lagi. Jadi apa ya istilahnya, suka ada dengan dosen terus dia mentang-mentang dosen, jangan, atau saya